wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hari yang cerah, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca Sayyidul Istighfar. Nah, tadahkan tangannya. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani khalaqtani, wa ana abduka wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika, mastatatu a'udzubika min sarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bizzambi faghfirli fainahu la yaghfiru zunuba ila anta. Amin. Doa tentang keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Setelah kita membaca doa Sayyidul Istighfar dan doa tentang keselamatan, sekarang kita membaca doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Artinya, ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lapangkanlah kekakuanku dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Selanjutnya kita lanjut dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yuhiddu fi hussuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Kemudian kita membaca ayat dari juz yang ke-30 ya. Kita membaca Quran surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma izin anin na'in. Amin. Sekarang kita membaca artinya ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit makna dari arti Quran surat At-Takasur tadi. Tentang apa Quran surat At-Takasur tadi? Nah, tentang orang yang bermegah-megahan, di mana di dalam Quran surat At-Takasur ini yaitu maknanya itu arti dari Quran surat At-Takasur ini adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan, di mana dalam kehidupan duniawi manusia sering bermegah-megahan sehingga dia lalai kepada sholatnya, yaitu juga bisa lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahannya, yaitu kesalahan orang yang bermegah-megahan tadi ketika mautnya sudah dekat. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku manusia yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya.
Di akhir surah At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada hari kiamat nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang dimegah-megahkan ketika di waktu dunia. Nah, setelah kita memahami arti kandungan dari Quran surat At-Takasur ini, apakah anak-anak ibu masih mau bermegah-megahan di dunia? Tidak, Bu. Nah, kita tidak boleh terlalu bermegah-megahan di dunia, sehingga bermegah-megahan menyebabkan kita lalai dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, semoga anak-anak ibu tidak ada lagi yang suka bermegah-megahan. Semoga anak-anak ibu selalu menutup aurat, tidak bermake up, tidak tabarruj, karena hukuman bagi orang yang bermegah-megahan adalah berada di neraka Jahil. jahil. Nah, baiklah, sekarang kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita membaca surat Al-Baqarah ayat 3 yang terakhir ya. Ayat 3 terakhir. Dapat di halaman 3 terakhir. Coba cari 3 terakhir. Apa? Yang mana tuh ya? Nah, baca sama-sama ya. Nah, lillahi ma bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhassibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanna rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna qulu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma
Rabbana la tu'akhizna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah itu kita membaca Asmaul Husna ya. Apakah anak-anak ibu hafal Asmaul Husna? Hafal, Bu. Nah, baiklah kita membaca Asmaul Husna. Satu. Yakin anak-anak ibu hafal Asmaul Husna semuanya? Baiklah, kita baca sama-sama ya. Kita baca Asmaul Husnanya sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Qafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qabir, ya Hafiz, ya Muhid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Sahid, ya Haq, ya Wakil, ya Kawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mu'min, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afur, ya Ra'uf, ya Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram, ya Musil, ya Jami', ya Ghani, ya Muni', ya Mani, ya
tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak 3 kali. Tasbih, tahlil, tahmid sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita sudah membaca Sayyidul Istighfar, doa tentang keselamatan, doa Nabi Musa, surah Al-Fatihah, ayat kursi, Quran surah Al-Baqarah. Nah, semoga hati kita menjadi tenang dan kita fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Budi, Ento, Ani, Anjes, Sezi. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Nah, baiklah. Di sini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5, yaitu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan Kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini siapa yang waktu kecilnya bermain roda 2 atau sepeda roda 2? Apa? Nah, Sezi. Nah, jadi di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2 dan pembelajaran 5 ini, yaitu tujuan pembelajarannya kita dapat mengambilkan manfaat tentang olahraga pada proses pertumbuhan, kemudian perkembangan olahraga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Terus bisa menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Nah, baiklah. Di sini kita akan mengamati sebuah teks ya, yaitu di dalam teks ini, coba lihat di bukunya. Nah, itu di dalam teks ini ada Edo dan Udin. Nah, baik, kita amati sama-sama ya. Dimana di dalam teks ini, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Nah, sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2. Nah, sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan benar. Nah, di mana dengan rajin berolahraga, apalagi dengan sepeda, kaki si Udin jadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi. Di mana saat kecil Edo hanya dapat bermain bola, tetapi sesudah dewasa Edo sudah dapat menjadi pemain bola. Nah, Ibu mau menanyakan, siapa di sini yang sering bermain bola ataupun bermain sepeda? Ya, siapa sering? Ya, Bu. Nah, iya, bagus. Bagus ya, kalau sering bermain sepeda dan bermain bola, badan kita menjadi sehat dan kuat. Nah, di mana apa manfaat dari berolahraga tersebut? Manfaatnya karena kesehatan juga diutamakan dari segalanya. Salah satu caranya itu dengan cara berolahraga. Nah, itu kita juga bisa banyak minum vitamin, makan buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, adapun percakapan Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap hidup rukun. Mereka selalu menghargai pendapat atau perbedaan. Nah, di sini siapa yang sering tidak menghargai satu sama lain? Saya tidak, Bu. Tidak pernah.
Nah, iya bagus. Berarti Sezi selalu menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini kita harus menghargai antara satu sama lain. Nah, di sini Siti senang berolahraga, berlari di pagi hari. Dayu senang berolahraga renang, Rani senang bermain lompat tali. Nah, olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap hidup rukun. Nah, jika melihat teman-teman yang kesulitan, mereka saling membantu, saling menghibur. Jika ada pekerjaan yang belum selesai dan harus dikerjakan bersama, mereka saling membantu. Nah, di sini tentang percakapan yang Ibu bacakan tadi. Nah, di sini tentang percakapan yang Ibu bacakan tadi ya. Ayo tuliskan pendapat kalian mengenai beberapa hal berikut. Nah, pendapat yang pertama itu, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena kita harus saling mengerti satu sama lain. Nah, iya betul, karena kita harus saling mengerti satu sama lain dan hidup rukun. Nah, kemudian yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Hidup menjadi tentram, damai, disukai banyak teman. Nah, iya betul. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Supaya kita mendapat pengalaman dan bisa mencapai tujuan yang tinggi yang ingin kita capai. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, apakah kamu dan teman-temanmu selalu hidup rukun? Ya, Bu. Nah, pintar. Kemudian, apakah kamu dan teman-temanmu suka berolahraga? Suka, Bu. Nah, sekarang coba kalian tanyakan olahraga kesukaan teman-teman di sampingmu. Ayo, Sezi tanyakan ke teman sampingnya kesukaan olahraganya apa. Sukanya main bola, Bu. Main bola, teman di sampingnya. Kalau Sezi sukanya apa? Main sepeda, Bu. Nah, baiklah. Di sini kita diskusi bersama-sama ya. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, selain berolahraga, kita juga bisa berekreasi atau liburan. Nah, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tujuan rekreasi tersebut supaya otak kita tidak stres. Nah, ini biasanya di tempat rekreasi dapat kita temui penjual tiket ya. Nah, apalagi di tempat bermain atau di tempat wisata di kebun binatang itu kan terdapat kita temui penjual tiket. Tiket masuk atau pedagang asongan. Nah, harga tiket masuk dan harga barang atau makanan yang ada di tempat rekreasi tersebut biasanya ada yang ribuan, ada yang puluhan, dan mencapai ada yang ratusan. Nah, pintar. Nah, jika kalian sudah menemukan pedagang asongan, adapun harga-harga tadi, jadi salah satu pengetahuan yang perlu di dalam jual beli adalah pengurangan. Nah, ya biasanya salah satunya, nah ibu kasih contoh ya, misalnya di tempat rekreasi tersebut ada penjual karcis. Seandainya karcis itu satu karcis 20.000. Nah, uang kalian ada 50.000. Jadi uang kalian 50.000, karcisnya 20.000, berarti 50 dikurang 20 berarti sisanya 30.000. Nah, 30.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan ribuan ini, dan ibu mempunyai contohnya. Nah, coba kalian lihat ya, yang ini contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, misalnya
5.478 dikurang 1.254. Nah, coba dilihat. Ini berapa? 5.478 dikurang 1.254. Nah, di mana yang 5 dan 1 ini merupakan ribuan, 4 dan 2 ratusan, 7 dan 5 puluhan, 8 dan 4 satuan. Nah, coba kita kurangkan bersama-sama ya. 5 dikurang 4? 4. 7 kurang 5? 2. 4 kurang 2? Grogi. 5 kurang 1? 4. Berarti hasilnya 4.224. Nah, ini merupakan pengurangan tanpa melakukan peminjaman. Nah, apakah anak-anak ibu paham? Nah, baiklah, kalau paham sekarang ibu kasih latihan ya. Yaitu latihannya ibu panggil satu persatu di kelas, di depan. Baiklah, ini contoh soal. Ayo coba Sezi maju ke depan. Berapa hasilnya? 1.113.000. Nah, berarti 1.113. Nah, silakan duduk Sezi. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya dengan pengurangan tanpa teknik meminjam ini. Paham, Bu. Nah, baiklah kalau paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baiklah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu beri waktu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baiklah, tidak. Itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Iskain. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.